Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahagia, pada pagi ini kita bahas terkait dengan masalah zikir. Jadi zikir itu kan ingat. Ada zikir itu bil qalbi, zikir itu dengan hati. Jadi kita diam tapi kita itu zikir. Ada zikir itu bil lisan, dengan ucapan. Ada zikir itu bil fikri. Zikir itu dengan memikirkan ciptaan Allah. Ada zikir itu dengan gerakan kita. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dasar agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antaranya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sungguhnya kejadian penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang punya akal. Jadi salah satu di antaranya ciri orang yang mau menggunakan akal itu adalah memikirkan, berpikir terkait dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikir. Ya Allah, Kau ciptakan bumi seperti ini besarnya, Kau ciptakan langit yang seperti itu disertai dengan hiasan bintang-bintangnya. Ya Allah, Kau yang telah menggantikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Jadi itu termasuk zikir, itu ingat kepada Allah. Nah, kita lakukan seperti itu adalah supaya kita itu ingat Allah. Dan ayat itu sering dibaca Nabi kalau menjelang sholat malam. Nah, ulil albab itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang yang ingat kepada Allah qiyam, di saat kita berdiri. Karena kondisi kita kan dalam kehidupan kita ya sering berdiri. Waqudan, di saat kita duduk, karena kondisi kita dalam kehidupan kita juga sering duduk. Kemudian wala junubihim, di saat kita lagi berbaring. Kalau zaman dulu itu listrik itu belum ada di kampung itu, gelar tikar di luar. Seneng karena lampu listrik belum ada. Langit cerah, berbintang-bintang. Kemudian disertai dengan bulan purnama. Kemudian kita gelar tikar disertai dengan angin semeriwing. Masya Allah, itu nikmatnya. Dan itu dia biasa dulu dilakukan oleh kita. Ayo kita gelar tikar-tikar. Orang tua ngajak gelar tikar di luar. Kemudian kita saling melihat, merenungkan ciptaan Allah, melihat bintang yang gemerlapan, kemudian bulan yang begitu indahnya. Setelah itu ngobrol-ngobrol di luar, masuk tidur. Nah, itu termasuk dalam rangka apa? Dalam rangka tadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sehingga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dalam kondisi baik berdiri maupun duduk maupun berbaring, itu memikirkan ciptaan Allah, sehingga berucap kata-kata yang paling bagus. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada sia-sianya Kau ciptakan ini semuanya ya Allah. Sehingga apa? Orang berakal itu disamping faqina adzabannar, maka ya Allah jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Banyak ayat-ayat Al-Quran ya, seperti bahkan di dalam diri kita itu harus kita zikir, ingat di sini adalah ingat wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu itu apa kamu nggak pikir itu ya? Apa kamu nggak lihat di situ? Di situ ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kulit yang berbeda-beda ini aja sudah tanda kebesaran Allah. Hidung yang berbeda-beda, ada yang mancung, ada yang setengah mancung, ada yang pesek. Itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa bayangkan kalau diciptakan sama semua. Hidungnya sama, matanya, wajahnya sama semua. Jadi nama yang berbeda-beda itu termasuk juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan wajah, perbedaan warna kulit, bahkan perbedaan bahasa itu juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Kita melihat di dalam surat Ar-Rum, di situ kan diantaranya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda bahasa, berbedanya bahasa. Ini tanda termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi jangan bahagia, ciri orang berakal itu adalah orang yang mampu mau berzikir kepada Allah baik di saat berdiri, di saat duduk maupun di saat dia berbaring sambil berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Wah, itu kalau sudah seperti itu, di saat-saat kita melihat pemandangan yang indah di laut, pantai yang bagus bersih, air yang jernih, masya Allah. Kalau kadang-kadang kita berrekreasi itu melihat gunung, dari gunung itu kok mancur air terjunnya. Ya Allah, gimana kok ciptaan? Loh, itu kita malah justru berpahala. Itu namanya apa? Tadabbur alam. Orang yang berakal itu senantiasa mentadaburi alam. Makanya kalau ada dalam pelatihan gitu ya, kayak pagi-pagi begini, ayo kita tadabbur, jangan takasur. Habis subuh itu tadabbur ya, jalan-jalan sambil melihat keindahan alam. Jangan takasur. Nah, takasur habis subuh apa? Ke kasur ya gitu ya. Jadi ada tadabbur, ada takasur, istilah itu dalam pelatihan. Ternyata tadabbur alam itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya itu. Ciptakan pagi, lihat rumput embunnya yang jernih bersih, masya Allah, indahnya. Jadi bagi orang-orang beriman akan kagum dengan itu semuanya, sehingga itu menjadi pelajaran bahwa betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah disebutkan tadi, kemudian dia berzikir kepada Allah baik di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring sambil berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi jangan salah gunakan ya. Ada orang cantik gitu ya, lihat terus, kamu kok lihat orang itu terus, kenapa? Aku itu mengingat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang indah begitu itu gitu ya, sehingga berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu sudah enggak benar. Dan itu kan disuruh menundukkan pandangan. Jangan alasannya religius sekali gitu. Atau alasan, kan cuci mata Pak. Wah, ini tidak benar gitu ya. Jadi kita memahami bahwa bermacam-macam wajah, ada hidung mancung, itu kita memahami itu memang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita itu dhaif, lemah, sehingga harus kita memikirkan gitu. Tapi kita jangan memikirkan Allahnya. Allah itu gimana ya? Kalau Allah itu maha melihat itu, kemudian matanya Allah itu bagaimana ya? Terus Allah itu sebelum Allah itu siapa ya? Kadang-kadang ada orang berpikir, maka kalau ada setelah berpikir begitu harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga hadis selalu menyatakan tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillahi. Berpikirlah kamu terkait dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu berpikir terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak akan menemukan. Maka kalau kita sudah seperti itu, maka kembali harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.